Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi pada pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Baik, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem, terdiri dari meristem primer dan sekunder. Dan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa, terdiri dari epidermis, jaringan pelindung, parenkim, jaringan dasar, penyokong, jaringan penguat, dan pengangkut atau jaringan vaskuler. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan meristem. Ciri utama dari jaringan meristem adalah merupakan sel-sel yang muda yang aktif membelah, sehingga disebut dengan jaringan embrional. Kemudian, tidak memiliki ruang antar sel. Antara sel satu dengan sel yang lain rapat, tidak ada ruang di antara sel itu. Kemudian dinding selnya tipis, bentuknya sama ke segala arah. Mengandung banyak protoplasma, vakuola kecil, inti selnya besar, dan plastidanya belum matang, atau sering disebut dengan memiliki proplastida. Ini adalah gambaran posisi jaringan meristem pada tumbuhan, ada di ujung batang, ada di ujung akar, dan ada pada batangnya. Berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah meristem apikal. Ini adalah meristem yang berada pada ujung batang, apikal batang, dan ujung akar. Aktivitas dari pembelahan jaringan ini akan mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi, dan pada apikal akar mengakibatkan akarnya semakin panjang. Jadi aktivitas dari meristem apikal akan mengakibatkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan primer itu yaitu semakin tingginya tumbuhan dan semakin panjangnya akar pada tumbuhan. Yang kedua adalah meristem interkalar yang berada di antara jaringan meristem primer dewasa. Ini banyak ditemukan pada pangkal ruas tumbuhan rumput-rumputan. Oke, yang ketiga adalah meristem lateral yang akan menghasilkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Pertumbuhan ke samping, membesar, atau bertambah gemuknya tumbuhan. Ini adalah posisi dari meristem lateral. Di sana terdapat kambium fasikuler dan kambium gabus yang mengakibatkan kayu pada tumbuhan akan semakin membesar. Itu disebut dengan pertumbuhan sekunder, aktivitas dari meristem lateral. Oke, meristem dibagi dua. Yang pertama adalah meristem primer dan yang kedua meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jadi walaupun tumbuhan sudah besar, sudah tinggi, masih ada sel-selnya yang aktif membelah, yang posisinya berada di ujung batang, bagian pucuk, dan ujung akar. Oke, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Promeristem ini sudah ada ketika tumbuhan berada masa fase embrio. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, ini adalah meristem apikal batang, pucuknya. Ini bagian-bagian meristematis yang aktif membelah sehingga tumbuhan semakin tinggi, dan ini adalah apikal pada akar. Ini adalah zona meristematisnya yang aktif membelah sehingga akar tanaman semakin panjang. Oke, jadi perlu digarisbawahi kembali bahwa aktivitas dari jaringan meristem primer akan mengakibatkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Kemudian contohnya ada pada kambium dan kambium gabus. Jadi ada dua yang berperan pada meristem sekunder. Yang pertama adalah kambium fasikuler dan yang kedua adalah kambium gabus yang disebut dengan velogen. Kambium merupakan lapisan
floem adalah jaringan fasikuler, maka kambium ini disebut dengan kambium fasikuler. Kambium dapat ditemukan pada batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnos, dan beberapa tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan monokotil yang berkayu. Kemudian kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung atau disebut dengan peridem atau disebut dengan gabus. Ini adalah bagian terluar dari kayu. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus atau velogen ada dua arah. Apabila dia membelah ke arah luar, maka membentuk yang disebut dengan velum atau lapisan gabus, sedangkan apabila membelah ke arah dalam akan membentuk velodem atau korteks sekunder. Jaringan meristem sekunder akan mengakibatkan pertumbuhan sekunder pada tanaman atau pada tumbuhan. Apa itu pertumbuhan sekunder? Yaitu semakin besarnya kayu. Ada dua yang berperan. Yang pertama adalah kambium fasikuler dan yang kedua adalah kambium gabus atau velogen. Ini yang garis biru adalah kambium fasikuler, maka akan membelah ke arah dalam, membentuk yang disebut dengan xilem sekunder. Sementara pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Oke, sekali lagi, kambium fasikuler akan membelah kedua arah. Ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk floem sekunder. Kemudian kambium gabus atau velogen juga akan membelah ke arah luar membentuk velum atau gabus dan ke arah dalam membentuk velodem. Inilah yang akan membentuk peridem pada kayu. Aktivitas dari xilem sekunder akan membentuk lingkar tahun pada kayu sehingga kita bisa mengetahui umur dari kayu. Oke. Jaringan meristem sekunder mengakibatkan pertumbuhan sekunder pada kayu sehingga kayu semakin membesar. Baik, kita sudah selesai membahas tentang jaringan meristem. Sekarang kita masuk ke jaringan permanen atau disebut dengan jaringan dewasa. Yang pertama adalah epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar dari semua organ-organ tumbuhan yang menutupi permukaan organ pada tumbuhan. Karena posisinya terluar, maka jaringan epidermis ini disebut juga sebagai jaringan pelindung karena fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh yang merugikan, misalnya suhu yang ekstrim, kerusakan mekanik, hilangnya air, hilangnya zat-zat makanan, dan lain-lain. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Yang pertama terdiri dari satu lapis sel, kemudian memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian bentuk selnya bervariasi, sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Kemudian ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda karena fungsinya sebagai pelindung tadi, tergantung jenis tumbuhannya. Kemudian dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat tambahan yang lain yang disebut dengan derivat epidermis. Karena fungsinya sebagai pelindung, maka epidermis dapat memodifikasi jaringannya disebut dengan derivat epidermis. Oke, berikut adalah jenis-jenis modifikasi pada jaringan epidermis. Yang pertama, epidermis memodifikasi menjadi stomata.
merupakan celah atau pori yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Ini sel penjaga atau penutup berfungsi pada proses respirasi, keluar masuknya CO2 dengan O2 maupun transpirasi atau penguapan. Jadi stomata adalah hasil modifikasi dari epidermis. Oke. Yang kedua adalah trikoma atau rambut-rambut dari epidermis yang terdiri dari sel tunggal atau banyak sel. Ini biasanya banyak di permukaan daun-daunan. Trikoma dibagi menjadi yang pertama trikoma non-glandular, yaitu tidak menghasilkan sekret. Misalnya ini, pada permukaan daun-daun ini ada rambut-rambut dan tidak mengeluarkan sekret, tidak mengeluarkan getah, tidak mengeluarkan cairan. Yang kedua adalah trikoma glandular, jenis trikoma yang menghasilkan sekret, misalnya menghasilkan garam, menghasilkan madu, menghasilkan asam, atau menghasilkan racun seperti duri sengat begini. Oke. Modifikasi jaringan epidermis berikutnya adalah emergensia. Ini merupakan tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis. Contoh adalah pada organ batang, ada duri tempel pada bunga mawar, kemudian ada tonjolan pada buah kecubung dan buah-buah yang lain, kemudian ada rambut-rambut pada buah rambutan. Ini semua adalah modifikasi epidermis yang disebut dengan emergensia. Kemudian ada yang disebut dengan spina atau duri, merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang berbentuk dari jaringan stele di bawah korteks. Bedanya dengan emergensia bunga mawar adalah pada spina sudah menembus pada korteks, pada kayunya. Kemudian ada sel kipas, merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas, berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Ini adalah contoh sel kipas. Ini bisa kita jumpai pada tumbuhan bambu. Kemudian ada sel kersik atau silika. Ini merupakan bagian epidermis yang berisi kristal kersik, menyebabkan batang tumbuh menjadi keras. Misalnya pada batang tebu, semakin tua batang maka akumulasi kristal kersik semakin banyak, maka batang tubuh semakin keras. Kemudian ada litokis, merupakan dinding epidermis yang mengalami penebalan, mengandung sistolit. Ini adalah litokis, ini adalah epidermis, ukurannya lebih besar. Ini contohnya bisa kita jumpai pada tanaman labu-labuan atau Cucurbitaceae. Modifikasi epidermis yang terakhir adalah filamen, tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis, akar gantung atau akar udara pada tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada tempat, benda, atau tumbuhan lainnya. Contohnya pada anggrek, filamen ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengikat oksigen. Oke. Demikianlah materi kita hari ini. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.